Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Miss Nina. Kali ini kita akan belajar PKN. Materinya tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui bahwa proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak tokoh. Pancasila dirumuskan di Gedung Pancasila. Gedung tersebut masih terawat dengan baik hingga saat ini. Gedung tersebut merupakan saksi lahir Pancasila. Proses perumusan Pancasila ada 3. Yang pertama, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Yang kedua, Panitia 9. Dan yang ketiga, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). BPUPKI dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Nah, ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI adalah Rajiman Weddiodiningrat dan wakilnya Panji Suroso. Tugas BPUPKI itu mempelajari atau menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk suatu negara yang merdeka. Saat sidang BPUPKI yang pertama, ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Di sini kita bisa lihat ketiga tokoh menyampaikan usulan dasar negara. Isinya hampir sama, intinya ketiga tokoh memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia daripada kepentingan pribadi atau bahkan kepentingan golongan. Soekarno mengusulkan nama Pancadharma, namun kemudian diganti menjadi Pancasila. Panca artinya 5, sila artinya asas. Jadi, Pancasila adalah 5 asas yang menjadi dasar negara Indonesia. Kenapa sih burung Garuda menjadi lambang dasar negara Indonesia? Ada yang tahu nggak? Karena burung Garuda itu melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Burung Garuda itu kendaraan Dewa Wisnu. Dan setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Selanjutnya kita akan bahas tentang Panitia 9. Panitia 9 ini dibentuk oleh BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945. Kenapa dinamakan Panitia 9? Karena beranggotakan 9 orang. Panitia 9 diketuai oleh Soekarno. Tugas Panitia 9 adalah merumuskan usulan yang disampaikan dalam sidang BPUPKI. Hasil dari sidang BPUPKI adalah rumusan dasar negara atau yang biasa disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta inilah yang menjadi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah isi dari Piagam Jakarta. Bisa dilihat sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Adakah perbedaan dengan Pancasila saat ini? Sila keberapakah yang berbeda? Selanjutnya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Jadi PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. PPKI melakukan sidang sebanyak 3 kali. Berikut hasil ketiga sidang PPKI. Selanjutnya kita akan bahas tentang nilai-nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. Nilai-nilai tersebut yaitu
musyawarah untuk mufakat, menghargai pendapat orang lain, dan menerima keputusan bersama. Ada 4 tokoh yang kita teladani sikapnya pada proses perumusan Pancasila, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Supomo. Contoh sikap yang dapat kita teladani dari keempat tokoh tersebut dapat dilihat pada video ini. Di antaranya, setelah kalian baca, setelah kalian lihat, Miss harap kalian bisa mengikuti sikap dari tokoh perumus Pancasila tersebut. Kalian bisa meneladaninya di kehidupan sehari-hari, dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Sekian video PKN kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.